Saudara dan saudariku yang kekasih, berdasarkan kalender liturgi tahun 2026, masa Prapaskah dimulai pada hari Rabu Abu 18 Februari 2026. Masa ini merupakan periode pertobatan selama 40 hari sebelum kita merayakan Paskah pada hari Minggu 5 April 2026. Renungan kita akan menyibukkan diri pada pelayanan Yesus menjelang persembahan kurbannya yang agung pada kayu salib. Saudaraku, pada Minggu Palmira, Yesus memasuki Yerusalem dan orang banyak menyambut Dia dengan antusias. Mereka memuji dan mengelulukan Sang Putra Allah dengan cara yang istimewa. Namun segera setelah itu sebuah peristiwa ironi terjadi. Di bait suci, Tuhan mendapati orang-orang yang melakukan kegiatan yang menodai kekudusan. Para imam tidak bereaksi, mereka diam saja. Namun Yesus marah. Ia bertindak tegas. Orang-orang yang sedang berjualan dihardik, diusir, dan dijungkir balikkan. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Baca Matius pasal 21 ayat 13. Saudaraku, membaca kisah itu, di satu sisi kita mungkin kaget karena mendapati betapa keras Yesus mengajar, dan kita menjadi takut serta tidak ingin melakukan hal yang sama seperti yang orang-orang lakukan saat itu. Tetapi di sisi lain, kita bisa jadi merasa lega bahwa ternyata praktek seperti itu sepertinya sudah tidak ada lagi di dalam gereja kita. Tidak ada orang-orang yang berbisnis dalam bait suci, tidak ada orang yang berjualan di sana. Tapi benarkah yang demikian? Dalam suratnya kepada sidang jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengingatkan akan adanya para pekerja sidang jemaat yang jahat. Baca Filipi 3 ayat 1 dan seterusnya. Yang mereka itu hanya memikirkan perut mereka sendiri. Mereka tampak beribadah, tampak melayani Tuhan, tetapi sebenarnya yang ada di pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Dengan peringatan ini kita tahu bahwa kecenderungan manusia untuk menggunakan bait suci sebagai ajang bisnis, mencari keuntungan pribadi hanya untuk hal-hal yang sifatnya jasmani akan tetap ada. Bahkan itu mungkin juga ada di dalam diri kita. Misalnya, ketika kita selalu memikirkan keuntungan jasmani dalam melayani Tuhan dan sesama, atau ketika kita terus menuntut berkat atas pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan, bisa juga ketika kita merasa sangat kehilangan saat kita mempersembahkan kurban. Maka sesungguhnya pada saat yang demikian kita juga sedang terjebak dalam kegiatan yang sifatnya bisnis jual beli dengan Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan kemudian mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang mempraktekannya. Saudaraku, niat kita datang ke dalam bait suci adalah untuk beribadah, yaitu dengan menyembah Allah, memuji dan meluhurkan Dia, untuk mempersembahkan kurban dan ucapan syukur, dan kemudian berdiam diri di hadapannya mendengarkan firman. Memang kita juga mohon berkat, tetapi kita tidak menuntut Allah. Kita tidak berhitung tentang untung rugi dalam hal ini, apalagi hanya untuk berkat-berkat jasmani saja. Dengan demikian, kita telah ikut menjaga kekudusan bait suci, dan percayalah, apa yang kita lakukan dengan tulus untuk Tuhan tidak akan pernah merugikan kita. Bahkan semuanya akan berbalik kepada kita, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.